Hai, perkenalkan nama saya Elsa Octaviana dan rekan saya Tiswi Yumayana. Kami akan membahas tentang pengendalian dan perawatan solusi. Yang pertama, terjadinya perubahan. Lingkungan di mana kebanyakan organisasi beroperasi secara konstan akan selalu berubah. Ini besarnya masukan pada model. Perubahan tersebut dapat menjadi kuantitatif atau struktural. Kuantitatif yaitu perubahan apapun yang hanya mempengaruhi besarnya masukan pada model. Sedangkan struktural yaitu perubahan dalam bentuk sifat. Selanjutnya, kendali lama atas solusi terdiri dari yang pertama, mendaftarkan setiap masukan, yang kedua, mendaftarkan bentuk struktural, yang ketiga, spesifikasi secara detail mengenai masukan, dan yang terakhir, penentuan tanggung jawab. Poin yang pertama yaitu mendaftarkan setiap masukan. Mendaftarkan setiap masukan batasan perubahan kuantitatif dalam nilai. Untuk solusi sekarang tetap optimal atau hampir optimal. Lebih baik daripada mengindikasikan perubahan yang diizinkan dalam istilah mutlak itu. Lebih berguna untuk menunjukkan prosentase perubahan yang diperbolehkan. Perubahan prosentase kerap tetap sahih bahkan setelah pembaruan sukesif atau solusi. Ketika perubahan mutlak dapat menjadi kuno segera setelah satu atau dua pembaharuan. Mendaftarkan bentuk struktural. Mendaftarkan bentuk struktural dari semua hubungan pengaruh antara masukan dengan variabel yang sedang dan variabel sedang dengan hasil yang diasumsikan berdasarkan versi sekarang dari model, baik yang termasuk secara eksplisit dan yang tidak termasuk. Analis OR atau MS siapapun kemudian akan mampu menilai apakah perubahan struktural subrangkaian dalam hubungan menjadi tidak berlaku dengan model versi sekarang atau tidak. Poin yang ketiga yaitu spesifikasi secara detail mengenai masukan. Spesifikasi secara detail mengenai bagaimana masukan dapat diukur seharusnya dibuat. Dan peristiwa khusus dapat disebut untuk pengukuran semacam itu yang harus diambil. Poin yang keempat yaitu penentuan tanggung jawab. Penentuan tanggung jawab untuk kendali setiap item dan siapa yang diperhatikan adalah perubahan signifikan yang sedang dideteksi. Lebih baik daripada nama individual secara khusus, tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan untuk posisi yang diberikan. Hal ini dapat menghindarkan prosedur menjadi hilang jika perubahan personil terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat studi kasus pengendalian gagal panen jagung hibrida petani mitra PT Fasyam Agro Santosa, Unit Metro Kibang. Pertama, ada pendahuluan. PT Fasam Agro Santosa merupakan perusahaan berbasis sosial yang beroperasi atas dasar bagi hasil, menyediakan sarana produksi pertanian, dan keuangan yang inovatif untuk petani kecil di Indonesia. Perusahaan berbasis sosial ini beroperasi atas dasar bagi hasil yang menyediakan sarana produksi pertanian saprotan, pupuk kimia, herbisida, pestisida, benih dan pinjaman uang, serta memberikan kemudahan kepada petani dalam menjual hasil panen jagung ke PT Java Comfit dengan tambahan harga jual sebesar Rp100 per kilogram oleh PT Fasam. Selanjutnya, kegiatan proses produksi yang dilakukan petani mitra meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, penyiapan benih, persiapan lahan, penanaman, perawatan, dan pemeliharaan. Pemeliharaan itu terdiri dari pemupukan, penyiangan, pengairan, serta panen dan pasca panen. Masuk ke permasalahan. Permasalahan besar yang dihadapi petani mitra adalah masalah gagal panen. Keadaan ini disebabkan di
antaranya adalah gejala kahat atau kekurangan hara, adanya hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung, serta cuaca atau iklim. Penyebab produksi jagung gagal panen. Yang pertama, ada cuaca atau iklim dengan jumlah 50 hektar dengan persentase 58,82%. Selanjutnya, ada penyakit dengan jumlah 26 hektar atau dengan 30,57%. Dan yang ketiga, ada hama dengan jumlah 6 hektar dengan persentase 7,08%. Dan yang terakhir, ada gejala kahat atau kekurangan hara dengan jumlah 3 hektar atau dengan persentase 3,53%. Nah, mari kita analisa gagal panen jagung menggunakan diagram fishbone, yaitu ada 5. Yang pertama, faktor dari manusia, dari mesin, material, metode, dan juga lingkungan. Nah, dari analisa fishbone tadi, ini sudah dirangkum, yaitu penyebab dari manusia. Yang pertama ada masalah, yaitu kelalaian saat produksi dan perawatan. Solusinya yaitu melakukan peningkatan pengetahuan petani mitra mengenai dosis pupuk dan pengendalian melalui pelatihan, bimbingan, dan pemberian arahan motivasi petani, serta meningkatkan pengawasan terhadap petani mitra oleh anggota field officer terhadap pengecekan area pertanian yang dimiliki petani mitra harus diperketat lagi, sehingga menunjukkan seorang tenaga kerja yang bertanggung jawab. Yang kedua, penyebab dari material. Masalahnya yaitu gagal panen waktu penyimpanan bahan baku utama. Solusinya yaitu penggunaan bahan-bahan yang beracun sebaiknya menggunakan konsentrasi yang rendah bagi tanaman untuk menghindari tanaman rusak akibat kebanyakan dosis yang ada pada herbisida tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada mesin. Masalah yang ditemukan oleh mesin adalah cangkul mengelukai tanaman jagung pada saat melakukan penyiangan dan alat semprot atau sprayer kurang optimal sehingga tidak merata. Solusinya yaitu sebaiknya penyiangan dilakukan dengan berhati-hati agar tanaman tidak rusak akibat kelalaian petani. Dilakukan pengecekan pada alat semprot atau sprayer agar aplikasi semprot dapat dilakukan lebih rapat dan konsentrasi untuk meningkatkan unsur-unsur yang dibutuhkan dapat diserap optimal pada tanaman sehingga tanaman tumbuh baik dan hasil produksi jagung sesuai dengan harapan petani, mitra, dan perusahaan PT Fasam. Selanjutnya, ada pada metode. Masalahnya yaitu pemupukan dilakukan dengan alasan tidak mematuhi peraturan keterangan dosis pada pupuk dan jarak pada tanaman jagung. Solusinya yaitu aplikasi penyemprotan dan pemupukan sebaiknya dilakukan pagi atau sore untuk mencegah tanaman rusak. Dan sebaiknya dilakukan peningkatan pengawasan terhadap SOP. Dan yang terakhir, masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan yaitu kemarau dan musim hujan berkepanjangan. Solusinya, air pada musim kemarau sangat dibutuhkan dengan upaya penghijauan di daerah sekitar tanaman jagung dan peningkatan daerah resapan air dengan cara lembung air yang agak dangkal. Serta hindari petani yang memiliki lahan sawah demi menghindari terjadinya gagal panen akibat banjir pada musim hujan. Untuk perawatan solusinya yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan saat kegiatan pengendalian gagal panen pada produksi jagung hibrida petani mitra, maka perawatan solusi yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan kartu kendali oleh field officer, serta memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap petani mitra PT Fasam Agro Santosa untuk menjaga kualitas tanaman jagung sehingga produksi yang dihasilkan dapat memperbaiki penghasilan petani dan mencapai target yang ditentukan oleh PT Fasam Agro Santosa.
sekian dari kelompok saya tentang materi pengendalian dan perawatan solusi. Semoga materi yang disampaikan bisa dimengerti oleh rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya.